Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wandi selaku dosen pengampu mata kuliah audit dan asuren, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salwa Ihza Ridwan dari kelompok 11 dengan NPM 516212254. Izinkan saya untuk bisa presentasi di pertemuan ke-15 ini dengan materi yaitu jasa-jasa non-assurance. Baik, langsung saja ke isi dari materinya. Jasa non-assurance itu merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu opini atau pendapat, juga keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain dari keyakinan. Nah, dari jasa non-assurance ini kurang lebih ada tiga hasil atau tiga jasa yang akan diberikan oleh seorang akuntan publik. Yang pertama itu ada jasa kompilasi laporan, kemudian jasa konsultasi, dan juga jasa perpajakan. Yang pertama ada jasa kompilasi laporan. Jasa kompilasi laporan keuangan adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan diawali oleh adanya engagement letter antara akuntan dan juga manajemen atau pemilik suatu perusahaan. Jadi di jasa kompilasi laporan ini, seorang akuntan publik hanya akan memberikan satu penyajian laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangannya saja, yang tentunya sesuai dengan standar yang berlaku pada umumnya. Kemudian, jasa kompilasi laporan keuangan pada dasarnya dibuat berdasarkan pembukuan yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan, sehingga kebenaran penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen, bukan tanggung jawab dari seorang akuntan publik itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, itu standar profesional yang dijadikan acuan untuk jasa kompilasi laporan keuangan ini berasal dari International Federation of Accountant atau biasa disingkat dengan IFAC. Nah, profesi akuntan dan akuntan publik di negara kita mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IFAC tersebut. Sebagai salah satu contohnya yaitu yang dimuat dalam SPAP. Nah, selain kantor akuntan publik, perusahaan-perusahaan yang ingin meminta atau membutuhkan jasa kompilasi laporan keuangan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2014, itu bisa juga meminta jasanya kepada kantor jasa akuntansi. Jadi bukan hanya KAP saja yang menyediakan jasa kompilasi laporan ini, tapi juga kantor jasa akuntansi juga menyediakan jasa kompilasi laporan keuangan ini. Kemudian yang selanjutnya dari jasa non-assurance, itu yang kedua ada jasa konsultasi. Jasa konsultasi itu diatur dalam standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi merupakan panduan untuk praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi untuk kliennya melewati kantor akuntan publiknya. Nah, dalam jasa konsultasi ini, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ini ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Nah, setidaknya ada 6 produk atau 6 jasa yang akan diberikan oleh kantor akuntan publik melalui jasa konsultasi ini. Yang pertama ada konsultasi, kemudian yang kedua ada jasa pemberian saran profesional, ketiga jasa implementasi, keempat jasa transaksi, yang kelima jasa penyediaan staf dan jasa pendukung pautannya, kemudian yang keenam ada jasa produk. Yang pertama dari jasa konsultasi itu yaitu konsultasi. Nah, konsultasi berarti akuntan publik memberikan konsultasi atau saran profesional berdasarkan pada kesepakatan bersama antara dengan kliennya. Contoh dari jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap rencana bidang usaha hasil pekerjaan klien. Nah, itu yang pertama adalah konsultasi. Yang kedua
ada jasa pemberian saran profesional, di mana jasa pemberian saran profesional ini seorang akuntan publik akan mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh seorang klien. Nah, sebagai contoh dari jenis jasa ini, yaitu jasa pemberian saran profesional, adalah pemberian bantuan dalam babak perencanaan strategik. Jadi seorang manajemen, jadi di manajemen perusahaan itu membuat perencanaan strategik. Nah, nanti masuk saran-saran dari seorang akuntan publik jika ingin menggunakan jasa pemberian saran profesional ini. Kemudian yang ketiga ada jasa implementasi. Jasa implementasi ini mewujudkan rencana aktivitas menjadi satu kenyataan, di mana sumber kekuatan dan personel dari klien itu digabung dengan sumber kekuatan dan personel dari praktisi atau dari seorang akuntan publik untuk sampai menjadi satu tujuan yang akan diimplementasikan. Sebagai contoh dalam jasa implementasi ini adalah penyediaan jasa implementasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan. Kemudian yang keempat ada jasa transaksi. Jasa transaksi ini yaitu menyediakan jasa yang berkomunikasi dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga dari klien itu sendiri. Sebagai contoh dari jasa transaksi ini adalah jasa pengurusan kepailitan. Jadi jika perusahaan akan pailit, nah, ini bisa masuk ke dalam jasa transaksi ini. Kemudian yang kelima, ada jasa penyediaan staf dan jasa pendukung pautannya. Nah, jasa ini yaitu menyediakan staf yang memadai berdasarkan kompetensi dan juga jumlahnya dan probabilitas jasa pendukung pautan untuk menetapkan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut hendak memainkan pekerjaan di bawah pengarahan dari klien. Contoh dari jenis jasa ini adalah manajemen sarana dan prasarana pemrosesan data. Kemudian yang terakhir dari jasa konsultasi ini ada jasa produk, di mana seorang akuntan publik menyediakan untuk kliennya suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer. Kemudian yang terakhir dari jasa non-assurance dari seorang akuntan publik itu ada jasa perpajakan. Jasa perpajakan ini merupakan jasa spesialisasi di bidang akuntansi perpajakan, di mana seorang akuntan publik akan bertugas untuk menangani, mencatat, mengkalkulasi, menganalisa, dan juga membuat strategi pajak yang berkaitan dengan transaksi keuangan satu perusahaan tersebut. Nah, jasa perpajakan ini bertujuan untuk perusahaan gitu ya, untuk perusahaan, yaitu bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan bisa tercapai tanpa perlu melanggar undang-undang peraturan pajak yang berlaku atau pedoman laporan keuangan yang berlaku. Jadi seorang akuntan itu nanti akan memberikan saran bagaimana baiknya si pajak ini supaya bisa minim tapi tanpa keluar atau tanpa melanggar dari undang-undang perpajakan dan juga ketentuan atau pedoman laporan keuangan yang berlaku seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Saya Muhammad Salwa Ihza Ridwan berpresentasi materi tentang jasa non-assurance. Jadi kesimpulannya, di kantor akuntan publik itu selain terdapat jasa asuran, juga terdapat jasa-jasa non-assurance, di mana seorang akuntan publik itu tidak akan menyatakan pendapat, suatu keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain dari satu keyakinan. Nah, jenis-jenis dari jasa non-assurance kurang lebih ada 3. Yang pertama jasa kompilasi laporan, yang kedua ada jasa konsultasi, dan yang ketiga ada jasa perpajakan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan pada presentasi kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil yang baik-baiknya. Semoga ada sedikit saja manfaat dari presentasi kali ini.
Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.